Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da amma ba'du. Baiklah, kami dari kelompok 6 akan menampilkan presentasi dengan judul Pendekatan dan Modal Pelayanan Pola 17 plus Bimbingan Konseling. Dan sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Muhammad Haris Ganzaf sebagai moderator dan ada rekan saya yaitu Winda Mulniati, Ferbi Sarli, dan Chandra Indah Jolia. Selanjutnya, kami dari kelompok 6 akan menampilkan hasil presentasi kami. Pemateri yang pertama yaitu Winda Muniati. Kepada Kak Winda Muniati, kita persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktunya. Saya akan bawakan materi pertama, yaitu tentang konsep dasar bidang layanan bimbingan dan konseling. Pada pelaksanaannya ada 3 hal yang berkaitan dengan pencapaian tujuan pendidikan, yaitu layanan pendidikan, layanan administrasi, dan layanan bimbingan. Bentuk pelayanan bimbingan dan konseling terhadap siswa dalam mencapai tujuan belajar serta membantu proses pendidikan di sekolah menengah adalah berupa layanan-layanan yang berfungsi dan berperan untuk mengembangkan diri siswa. Penyelenggaraan pelayanan bimbingan dan konseling di sekolah memperoleh pembendaharaan istilah baru, yaitu BK Pola 17. Menurut Pranowo, seiring dengan berkembangnya zaman, pada abad ke-21, BK Pola 17 berkembang menjadi BK Pola 17+. Hal ini dikarenakan adanya pengembangan sasaran pelayanan BK yang lebih luas. Butir-butir pokok pelayanan BK Pola 17+ meliputi keterpaduan jelas mengenai pengertian, tujuan, fungsi, prinsip, asas, serta landasan bukti. Butir tersebut jika dijelaskan secara rinci terdiri dari 6 bidang layanan BK, 9 jenis layanan BK, serta 5 kegiatan pendukung BK. Untuk dapat melaksanakan layanan-layanan bimbingan dan konseling dengan baik, konselor harus mempunyai kompetensi dalam bimbingan dan konseling. Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 27 Tahun 2008 tentang standar kualifikasi akademik dan kompetensi akademik dan profesional sebagai satu keutuhan. Oleh sebab itu, program layanan bimbingan konseling tidak dapat berjalan dengan efektif apabila tidak didukung dengan profesionalitasnya guru BK tersebut dalam melayani kliennya dengan terprogram secara efektif apabila kurang atau tidak didukung oleh faktor lain. Misalnya, faktor pengalaman kerja. Layanan bimbingan konseling diberikan kepada peserta didik untuk belajar dengan efektif. Efektivitas konseling dapat tercapai bila konselor atau guru pembimbing melaksanakan pola 17+ bidang BK. Sekian penyampaian materi dari saya kembalikan pada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Winda Mulniati. Untuk selanjutnya, pemateri yang kedua, kita beri ruang dan waktunya kepada Kak Ferbi Sarli. Baik, terima kasih moderator. Telah memberikan saya kesempatan untuk menjelaskan materi pendekatan dan model layanan bimbingan dan konseling dalam bimbingan pribadi dan sosial. Layanan bimbingan pribadi berkaitan dengan usaha untuk membantu individu memahami, menilai, dan mengembangkan potensi
dan kecakapan yang sesuai dengan perkembangan individu. Tujuan umum dari bimbingan pribadi adalah membantu siswa meningkatkan pengertian terhadap diri sendiri, serta mengarahkan diri dan menghadapi situasi psikologinya dengan baik. Lalu yang kedua, pendekatan dan modal pelayanan dalam bimbingan sosial. Bimbingan sosial ialah bantuan kepada siswa dalam membina hubungan interpersonal dengan berbagai pihak dalam berbagai pergaulan. Apabila dimensi sosial yang telah dikembangkan pada diri siswa, diharapkan siswa akan mampu mandiri. Layanan dan konseling pribadi sosial dalam meningkatkan keterampilan hubungan sosial siswa. Tujuan umum dari bimbingan sosial adalah membantu siswa meningkatkan pengertian terhadap diri sendiri, mengarahkan diri dan menghadapi situasi psikologinya dengan baik, dan memahami syarat-syarat dan etika pergaulan. Baiklah, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, terima kasih kepada Kak Ferdi Sarli. Selanjutnya, pemateri yang ketiga, kita berikan ruang dan waktunya kepada Kak Nasyanda Indah Julia. Pada Kak Nasyanda Julia, kita persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Pendekatan dan model pelayanan dalam bimbingan belajar. Bimbingan belajar adalah bagian integral dari program pendidikan yang ada di sekolah, yang bertujuan membantu siswa menemukan cara belajar yang tepat dan memberi kesempatan untuk memperoleh prestasi optimal. Tujuan umum dari bimbingan belajar adalah membantu meningkatkan kesadaran siswa untuk memperoleh dan menggunakan informasi belajar yang tepat, mengembangkan pandangan yang luas mengenai kesempatan belajar, meningkatkan pemahaman terhadap lingkungan pendidikan, dan memahami hal-hal yang dapat mempengaruhi proses studinya. Tujuan khususnya yaitu membantu siswa agar terampil memperoleh dan memanfaatkan informasi pendidikan yang dapat menunjang studinya. Yang kedua, memanfaatkan kesempatan belajar untuk meningkatkan prestasi belajarnya. Yang ketiga, menyesuaikan diri dengan tuntutan lingkungan pendidikan. Yang keempat, memiliki keterampilan belajar untuk menunjang peningkatan hasil belajar. Bimbingan belajar dilaksanakan dengan menggunakan pendekatan bimbingan kelompok dan bimbingan individual, seperti pemberian informasi dengan memakai metode ceramah, diskusi, dan pemberian brosur. Konselor melakukan koordinasi dengan guru untuk memberikan informasi belajar. Koordinasi tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, konselor membuat surat kepada kepala sekolah untuk memberikan materi kepada guru agar disampaikan di dalam jam pembelajarannya tentang cara belajar efektif di sekolah. Kedua, konselor membuat informasi belajar melalui media dengan memanfaatkan papan pengumuman. Ketiga, konselor membuat brosur yang berisi informasi belajar yang diberikan kepada siswa dan orang tua. Prosedur penilaian bimbingan belajar meliputi penilaian proses dan penilaian hasil. Penilaian proses meliputi apakah siswa sudah memiliki kesadaran untuk memanfaatkan fasilitas pendidikan dengan tepat, apakah siswa mampu menyesuaikan diri dengan lingkungan, serta apakah siswa dapat menyelesaikan hambatan yang yang mengganggu dalam belajarnya. Sedangkan penilaian hasilnya meliputi siswa aktif dalam mengikuti pembelajaran 90% kehadiran dalam satu semester. Teknik penilaiannya dapat melalui tes, wawancara, atau observasi. Pelaksanaan penilaian ini dilakukan oleh konselor. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Kak Nasyanda Indah Julia. Sekian presentasi yang telah kami paparkan dan jelaskan. Jika ada salah dan kurang, mohon dimaafkan. Mungkin hanya ini yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah kata dari moderator, moderator sendiri meminta maaf untuk sebesar-besarnya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.